Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya bikin donat jadul ya teman-teman. Jadi donatnya ini atau adonannya tidak di mixer dan juga tidak menggunakan topping apapun. Cukup diulenin aja menggunakan tangan. Tapi hasilnya sangat empuk walaupun sudah dingin ya teman-teman. Dan untuk cita rasanya juga tidak kalah dengan donat-donat yang ada di kota. Kan tinggal kita tambahkan topping aja ya teman-teman. Yang penasaran yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada 500 gram tepung terigu segitiga biru, kemudian 3 sendok makan gula pasir, ada 1 sendok teh ragi instan, kemudian ada 4 sendok makan susu bubuk, dan di sini ada 200 gram kentang yang sudah dikukus kemudian dihaluskan, dan ini ada 2 butir kuning telur, ada 600 gram margarin, dan ada setengah sendok teh garam ya teman-teman. Kemudian ada tambahan di sini ada 200 ml air ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya. Kemudian saya sudah siapkan untuk wadahnya. Saya tuang terlebih dahulu tepung terigunya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan untuk gula pasirnya, dan saya tambahkan juga untuk susu bubuknya. Kemudian saya tambahkan juga ragi instannya ya teman-teman. Nah, semua bahan ini saya akan aduk supaya tercampur rata, dan saya aduk menggunakan whisker aja ya teman-teman. Teman-teman bebas mau diaduk menggunakan sendok garpu, sendok makan, menggunakan centong. Saya tambahkan sepucuk sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian saya aduk-aduk kembali, saya masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Kemudian saya aduk, dan saya tambahkan juga kuning telurnya. Kemudian saya sudah cuci bersih tangannya, saya akan ulenin menggunakan tangan. Sambil saya akan masukkan sedikit demi sedikit airnya, dan lanjut diulenin lagi ya teman-teman. Nah, ini saya akan tambahkan lagi airnya. Sampai semua air habis. Dan ini sudah habis ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Jika dirasa bermanfaat resep donat jadul ini atau donat kampung ini, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan ini adonannya sudah setengah kali seperti ini. Sebentar lagi saya akan masukkan untuk margarinnya ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan juga di sini untuk garamnya. Lanjut saya akan ulenin kembali sampai adonan ini menjadi kalis ya teman-teman. Saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman. Tapi nanti dilihat jika setelah 15 menit atau justru sebelum 15 menit adonan ini sudah kalis, maka saya akan stop. Jadi cukup diulenin aja seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat donat yang enak karena tidak punya mixer, karena tanpa mixer pun kita bisa membuat donat yang empuk ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis ya teman-teman. Saya tadi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk membuat adonan ini kalis.
Nah, ini saya bulatkan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya saya sudah siapkan mangkok yang sudah saya olesin dengan margarin. Nah, saya akan masukkan ke sini. Saya akan istirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit. Saya akan tutup menggunakan tutupnya ya teman-teman. Jika nggak ada tutup yang seperti ini, boleh ditutup menggunakan serbet yang bersih atau menggunakan plastik wrap ya teman-teman. Istirahatkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini saya akan taburin dulu untuk meja kerjanya atau alasnya ini, supaya nanti ketika adonannya saya akan tuang di sini tidak lengket. Kemudian saya akan tonjok-tonjok seperti ini atau saya tekan-tekan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya ya teman-teman. Dan saya akan bulatkan seperti ini, kemudian saya akan potong-potong. Saya akan bagi menjadi 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian juga akan saya bagi lagi menjadi 2 lagi, baru saya akan iris kecil-kecil atau potong kecil-kecil. Dan saya akan bagi menjadi kurang lebih 20 sampai 21 ya teman-teman. Jadi ini dikira-kira aja. Ya, nanti jika ada yang kegedean atau terlalu kecil bisa ditambahkan atau dikurangi ya teman-teman. Jika teman-teman mau ditimbang silahkan ya teman-teman. Kemudian saya akan bulat-bulatkan seperti ini asal aja. Nah, dibulatkan seperti ini. Jadi saya akan bulatkan dulu semuanya, baru saya akan rounding ya teman-teman. Nah, dibulatkan dulu seperti ini. Sambil diukur, kalau yang kegedean ya boleh dikurangi. Kalau ternyata kekecilan bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Nah, setelah dibulat-bulatkan ini saya rounding ya teman-teman, supaya permukaannya itu lebih halus, lebih mengkilat. Jadi nanti donatnya itu bagus ya teman-teman. Jadi ini namanya di rounding ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga untuk kertas rotinya ya teman-teman. Saya sudah taburi dengan terigu, kemudian saya akan letakkan adonan yang sudah di rounding tadi di atas kertas ini, untuk mempermudah nanti ketika kita menaruh di atau menggorengnya ya teman-teman. Kemudian saya akan istirahatkan lagi kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit ini dia sudah mengembang sempurna teman-teman, dan saya akan lubangin tengahnya menggunakan tutup botol ya teman-teman. Teman-teman boleh dilubangin dengan alat yang ada di rumah teman-teman atau menggunakan spuit ya teman-teman. Dan jangan lupa jika menggunakan tutup botol seperti yang saya pakai ini, celupkan terlebih dahulu ke dalam tepung terigu supaya tidak lengket, dan lakukan hal ini sampai semua selesai. Nah, ini sudah selesai, saya akan mulai menggoreng. Jadi apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, supaya tidak gosong atau tidak mudah gosong. Kalau apinya terlalu besar nanti sudah gosong tapi belum matang. Dan jangan dibolak-balik ya teman-teman. Nah, ini tengahnya saya puterin dengan sumpit seperti ini supaya lubangnya tidak rapat. Jadi tidak dibolak-balik, cukup sekali balik langsung angkat supaya tidak menyerap minyak ya teman-teman. Jika dirasa sudah matang yang sebelahnya, kita balik seperti ini dan kita goreng yang sebaliknya sampai
kuning keemasan ya teman-teman. Nah ini sudah matang dan saya akan angkat dan saya akan goreng sisanya sampai selesai. Dengan demikian selesailah sudah cara pembuatan donat kampung hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan ini cocok sekali untuk cemilan keluarga, apalagi sekarang musim hujan sudah tiba ya teman-teman. Nah itu dia penampakannya, lembut walaupun ini sudah dingin ya teman-teman. Pasti anak-anak suka. Nah tinggal ditambahkan topping. Teman-teman mau tambahkan keju coklat ataupun kacang ya teman-teman, supaya lebih menarik lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.